Sebelumnya Garuda ini, sekarang Garda Republik Indonesia ini, bahwa pertama itu soal anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya itu memihak kepada masyarakat kecil. Saya dipercayakan oleh mereka itu karena kedekatan yang pertama. Oke. Ya. Jadi kedekatan itu kita tidak memilih atau memilah siapa itu mereka. Saya jujur saja, saya seorang Katolik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini berarti saya untuk membangun dari nol itu 2 masjid. Oke. Yang pertama sudah selesai, yang sekarang ini lagi mengusulkan untuk pembebasan lahan, pembangunan masjid, kena rata-rata 90% masjid di Sika, Kabupaten Sika itu saya sebagai anggota DPR yang dipercayakan di Dapil, saya tidak lupa kalian. Ya. Saya tidak lupa kalian, kalian itu luar biasa, kalian itu semua saudara saya. Halo kawan-kawan, teman-teman, dan sahabat-sahabat semua. Kembali lagi bersama saya, Nugroho Habibie. Pada kesempatan kali ini telah datang sosok yang cukup spesial. Beliau ini telah melalang buana di percaturan politik Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dan beliau ini adalah sosok yang 2 kali menjabat sebagai DPRD Kabupaten Sika. Selamat datang Pak Hyginus Claudius Daga. Nah, beliau ini lebih akrab disapa sebagai Pak Haji Ladanus. Betul. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Wah, ini dari Sika nih Sika, ceritanya. betul sekali, Pak. Ya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas perjalanan Pak Haji Ladanus ini dari menjadi politisi Partai Garda Republik Indonesia atau sebelumnya Garuda. Ya. Kemudian dari perjalanannya memperjuangkan aspirasi masyarakat Sika di DPRD itu seperti apa. Nah, pertama kita mulai dari cikal bakal atau awal mula bagaimana Partai Garda Republik Indonesia di NTT, khususnya di Kabupaten Sika ini berkembang, Pak. Terima kasih, Pak. Kebetulan saya masuk di Garuda ini dengan niat saya sendiri bahwa Partai Garuda ini, sebelumnya Garuda ini, sekarang Garda Republik Indonesia ini, bahwa pertama itu soal anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya itu memihak kepada masyarakat kecil. Jadi dengan senang hati, dengan tekad bulat, saya masuk dalam partai ini. Ya. Jadi sampai saya dipercayakan oleh masyarakat di Sika, Kabupaten Sika, khususnya di dapil saya itu, bahwa saya tidak, dari pribadi saya itu, saya tidak berpikir soal apa dan siapa. Semua itu adalah saudara saya. Baik. Dan bahwa di dapil Sika 1, dapil kota itu masyarakatnya itu majemuk. Oke. Dari seluruh Indonesia itu ada di situ. Dan kebetulan betul secara keseluruhan dapil Sika 1 itu pemilihnya itu dari berbagai macam etis dan suku dan agama. Oke. Ya, itu. Nah, dengan
sebegitu majemuknya masyarakat sana, itu bagaimana ceritanya Bapak ini bisa mendapat apa ya, dukungan dari masyarakat yang majemuk itu? Iya, terima kasih Pak. Karena kebetulan masyarakat itu sangat majemuk di sana, saya dipercayakan oleh mereka itu karena kedekatan yang pertama. Oke. Iya. Jadi kedekatan itu kita tidak memilih atau memilah siapa itu mereka. Yang pertama, mereka itu adalah saudara kita. Karena saudara kita itu berarti kita itu sama dengan diri kita. Oke. Jadi mereka seperti apa, itu yang menjadi bahan buat kita. Kalau seandainya kita terpilih. Itu Pak. Oke Pak. Nah, kalau saat ini kan Bapak sudah duduk di DPRD, kursi DPRD. Apa sih kontribusi Bapak ini terhadap konstituen atau masyarakat di dapil Bapak? Atau bahkan di Kabupaten Sika ini? Ya, untuk di Kabupaten Sika, khususnya di dapil saya, dapil kota, dapil 1, itu saya, maaf, bukan soal suku atau agama, tetapi bahwa saya ini seorang Katolik, tetapi saudara-saudara saya Muslim di pesisir dan kepulauan itu yang menjadi prioritas, karena selama ini mereka sangat atau belum tersentuh maksimal. Ya, kekurangannya begitu banyak. Satu, soal mereka ini nelayan, maaf, saudara-saudara saya itu semua itu Muslim. Tetapi bagaimana setelah saya duduk itu, bagaimana saya berbuat untuk mereka? Yaitu satu, pertama itu saya mengikat persaudaraan ini, kekeluargaan ini. Saya melihat dari kekurangan mereka. Jadi karena di kepulauan itu semua itu rata-rata sangat di bawah garis kemiskinan, sangat kekurangan sekali. Itu tersentuh sekali saya itu pertama itu yang paling menyentuh itu soal rumah ibadat. Jadi bagaimana dengan saya duduk di DPRD, bagaimana saya berpikir untuk membantu mereka dengan pokok-pokok pikiran atau hal-hal bagaimana dari APBD untuk membawa atau mereka mendapatkan hal itu. Membangun tempat-tempat ibadah ya Pak? Iya. Saya jujur saja saya seorang Katolik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini berarti saya untuk membangun dari nol itu 2 masjid. Yang pertama sudah selesai. Yang sekarang ini lagi mengusulkan untuk pembebasan lahan, pembangunan masjid yang lagi berproses. Jadi saya merencanakan itu pembebasan lahan dan bangun itu dengan kapasitas saya sebagai anggota DPRD menyuarakan itu. Dan dalam perjalanan itu selama ini mungkin sudah lebih dari ya 5-6 masjid yang saya merenovasi itu. Terus sekolah-sekolah di kepulauan termasuk alia madrasah, bagaimana mereka mendapatkan fasilitas yang layak untuk anak-anak bisa proses belajar mengajar dan guru-guru. Gitu. Nah itu memang Bapak ini karena telah menganggap mereka ini sebagai saudara. Saudara ya. saya, iya benar. Jadi kedekatannya ini sudah melebihi lintas apapun gitu ya. Sangat betul. Nah Pak, untuk ke depan ini kira-kira ada nggak sih Pak target, kemudian rencana-rencana untuk dapil atau untuk masyarakat yang ada di Sika? Iya, kalau rencana itu ada Pak, dan sangat itu selama saya dipercayakan oleh mereka, hati saya tetap ke sana. Iya, itu sebelumnya itu juga saya minta maaf Pak, saya membangun juga di gereja, saya mewakafkan tanah untuk bangun gereja.
Tanah pribadi itu ya? Tanah pribadi Pak. Dan bangun Pak. Iya. Nah itu. Dari situ ada gereja Protestan juga dalam arti hibah dari Pemda. Saya mengusulkan itu dan berhasil. Semua sudah jalan. Sekarang impian saya hanya punya satu mimpi Pak. Apa itu, yaitu Pak? Mau bertemu dengan Pak Yusuf Hamka. Oke. Nah ini alasannya apa Bapak sampai itu bertemu Pak Yusuf Hamka ini sebagai mimpi? Itu karena saya mengikuti jejak beliau di di Google, di sosial media dan segala macam itu. Beliau ini kan mau membangun 1000 masjid seluruh Indonesia. Jadi kebetulan saya selalu punya mimpi itu karena kalau saya bertemu beliau, bagaimana saya mau menyampaikan ini? Oke. Menyampaikan ini bahwa kami di Kabupaten Sika seluruhnya di daerah-daerah Muslim itu sangat terbatas soal kekurangan karena masjid itu dalam kondisi tua, kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Gitu. Dengan bertemu beliau supaya beliau tergugah. Bagaimana bisa membantu kami di sana. Itu saja mimpi saya. Tapi secara nggak langsung Bapak ini kan mengikuti jejak Pak Yusuf Hamka ya untuk mulai memperhatikan tempat-tempat ibadah. Tadi kan bukan hanya membangun masjid, tapi gereja Katolik dan Protestan juga kan Bapak bangun ini. Kalau gereja Protestan itu merenovasi. Iya, dan berarti usulan saya di DPRD bagaimana mereka mendapatkan hak merenovasi karena sudah sangat tidak layak, bagaimana mereka itu bisa agak layak sedikit dalam arti proses beribadahnya mereka itu nyaman dan segala macam. Kan apalagi karena Pak Yusuf Hamka ini punya niat yang tulus mulia sekali itu. Karena rata-rata 90% masjid di Sika, Kabupaten Sika itu mau dibilang tidak layak. Tanda kutip memprihatinkan. Sangat memprihatinkan itu bagaimana beliau untuk membangun di sana. Bantu kami. Bantu kami, itu saja. Pak, misalkan di depan Bapak ini sudah ada Yusuf Hamka. Apa yang Bapak ingin sampaikan atau minta ke beliau ini? Saya minta beliau, saya tahu beliau punya hati. Beliau orang baik, salah satu orang baik di Indonesia ini. Tolong lihat kami di Sika untuk bangun. Pertama itu rumah ibadat teman-teman di agama lain, khususnya di keluarga besar saya Muslim di Kepulauan. Itu mimpi besar saya. Kalau itu terjadi, saya selesai Pak, tugas saya. Ini selesai tugasnya gimana? Tugasnya dalam arti bahwa sudah tersampaikan pesannya. Iya, supaya saya kalau bertemu beliau ini bahwa saya akan merekam foto bersama dalam arti rekaman saya untuk menyampaikan itu kepada saudara keluarga besar saya Muslim di Sika sana. Oke. Dan saya akan mengundang semua tokoh Muslim supaya hadir. Beliau ini kalau bisa saya undang beliau ke sana. Dan saya memfasilitasi untuk dalam arti beliau ini ya maaf orang yang sangat mampu. Kalau sudah beliau punya niat sampai di Sika, saya di Sika itu sendiri saya memfasilitasi di beberapa masjid di Kepulauan. Tapi kemarin kan sudah ada Pak Wapres itu, apa aspirasi untuk membangun tempat ibadah ini belum tersampaikan atau memang berbeda konteks? Karena beliau ini namanya Wapres ini, beliau bukan hanya melihat satu poin. Beliau itu melihat banyak pekerjaannya ya. Apalagi kami di sana infrastruktur dan segala macam itu sangat minim dan yang lain-lain. Tapi kan Pak Yusuf Hamka ini kan niatnya kan membangun 1000 masjid Pak. Jadi dari saya hanya minta itu saja. Ya barangkali dari hasil rekaman ini bisa sampai ke Pak
Yusuf Hamka ini akan lebih mengharukan gitu ya Pak. Amin, amin. Itu doa saya Pak. Oke, mungkin ini yang terakhir Pak, terkait kira-kira apa sih yang Bapak akan lakukan untuk mengembangkan Partai Garda Republik Indonesia ini ke depan di Sika? Kalau saya dipercayakan menjadi salah satu pimpinan di kabupaten Garuda ini, kami akan merubah, merekrut teman-teman yang dalam arti kami bersama mendapat kursi sesuai target. Apalagi di sana hanya 4 dapil, mudah-mudahan kami bisa dapat 4 kursi. Oke. Sekarang kan baru 2 kursi. Kalau total secara keseluruhan berapa kursi Pak? 4 kursi satu kabupaten itu. Satu kabupaten 4 kursi? Iya, 4 dapil. Oh, 4 dapil Iya. ya. Kalau total anggota secara keseluruhan berapa? Di Sika? 35 orang. 35. Iya. Target Bapak ke depan ketika dipercaya menjadi salah satu pimpinan di Kabupaten Sika iya. akan mentargetkan 4 ya, kursi, Pak? iya Pak. Istimewa Iya. ini. Lalu terakhir mungkin ada pesan dan harapan untuk warga atau masyarakat di Sika. Ya, kalau pesan saya bahwa saya sebagai anggota DPR yang dipercayakan di dapil, saya tidak lupa kalian. Ya, saya tidak lupa kalian. Kalian itu luar biasa. Kalian itu semua saudara saya. Tapi untuk Garuda, pimpinan dan semua sahabat Garuda yang lain, kita bagaimana merangkul semua teman-teman di daerah lain supaya kita membesarkan partai ini bersama-sama. Itu saja dari saya. Oke, mungkin itu perbincangan kita dengan Pak Haji Ladanus. Pak Haji Ladanus ini memang punya niat yang sangat mulia untuk membangun, menyediakan, merenovasi tempat-tempat ibadah di Sika. Bahkan beliau ini sempat mewakafkan atau menghibahkan tanah pribadinya. Saking inginnya masyarakat di sana yang telah dianggap sebagai saudara meskipun berbeda agama, ini mendapat tempat ibadah yang layak. Ya, mungkin kita cukupkan perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Terus ikuti obrolan kami dalam segmen lainnya di channel Partai Garda Republik Indonesia. Salam. Salam.